Bagaimana penanganannya, perawatannya, apa saja yang harus dihindari, baik itu untuk murai dewasa maupun juga untuk murai yang masih dalam kondisi trotoar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Sampai jumpa kembali di Rispa Kicau Medan Channel. Seperti biasa menjelang buka puasa Ramadan, kita akan ngobrol-ngobrol seputar dunia Kicomania. Sesuai dengan pertanyaan yang masuk, ini saya juga agak heran ini sahabat Kicomania, banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana perawatan murai mabung, terus kemudian bagaimana perawatan pasca mabung, baik itu murai dewasa maupun murai trotolan. Sahabat Kicomania, berbicara seputar burung mabung atau murai mabung, istilah mabung ini sangat terkenal sekali di daerah Jawa, sedangkan untuk ngurak itu biasanya di daerah Sumatera. Kalau untuk di kampung saya istilahnya molting. Mabung, murak ataupun molting itu adalah salah satu proses alamiah seekor burung di mana terjadi pergantian burung-burung dengan bulu yang sudah tua digantikan dengan bulu-bulu yang baru. Nah, proses pergantian bulu ini disebut dengan mabung atau ngurak atau juga molting. Nah, bagaimana sebetulnya proses ini terjadi? Kita akan bahas di konten ini, termasuk juga bagaimana penanganannya, perawatannya, apa saja yang harus dihindari, baik itu untuk murai dewasa maupun juga untuk murai yang masih dalam kondisi trotoar. Jadi sahabat Kicomania, secara naluri murai akan mengganti bulunya sesuai dengan masa mabung tiba. Namun, setiap murai bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pola pakan, dan perlakuan yang kita berikan pada momongan kita. Biasanya, setelah masa mabung berakhir, secara berangsur-angsur kondisi kesehatan murai akan semakin membaik, maka dia akan siap kembali tampil di gantangan atau siap juga untuk di breeding. Selanjutnya, penyimpangan siklus mabung atau perbedaan waktu pergantian bulu murai itu sejalan dengan kurva atau grafik performa murai atau top form curve seperti yang dijelaskan pada konten top form murai, di mana antara satu murai dengan lainnya itu bisa memiliki perbedaan masa top form 1 sampai dengan 2 bulan. Begitu juga masa mabung pada murai itu bisa berbeda 1 sama dengan 2 bulan. Dan umumnya proses mabung itu terjadi setiap tahun sekali. Proses mabung memang membutuhkan waktu yang relatif lama. Itu sekitar 3 bulanan, bahkan sampai benar-benar ekor itu kering bisa ada yang sampai 4 atau sama dengan 5 bulan. Nah, namun bagi Rispa Kicau Medan, ini merupakan the golden time for mastering murai. Karena di saat mabunglah itu merupakan waktu yang paling baik untuk memaster murai. Jadi itu merupakan satu periode keemasan di mana kita sebagai Kicomania bisa memaster murai dengan maksimal. Selanjutnya, perawatan burung pada masa mabung ini menjadikan hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus dari seorang Kicomania. Kenapa? Apabila perawatan saat mabung itu salah, ini akan membuat burung menjadi rusak dan bahkan sulit untuk perform kembali. Kenapa? Masa ini merupakan masa yang perlu perhatian khusus, di mana menurut referensi metabolisme tubuh murai itu meningkat sampai 40% dari kondisi normal. Oleh karena itu, burung butuh asupan nutrisi yang memang benar-benar berkualitas, kecukupan gizinya itu memang harus terpenuhi. Dan bahkan
perlu memperhitungkan porsi yang lebih dari kondisi normal. Kemudian selama masa mabung juga, ini yang harus dihindari adalah mempertemukan murai dengan murai lainnya, atau istilahnya kita nge-track. Nah, jangankan di track, mendengar suara murai lain saja kalau bisa itu dihindari. Kenapa? Karena murai adalah seekor burung fighter yang secara naluri dia akan merespon bahkan melawan ketika mendengar suara burung murai lain. Akibatnya bila ini terjadi, maka proses menyambung itu akan terganggu. Nah, dampak dari terganggunya proses mabung ini juga akan menimbulkan ketidakseimbangan hormon pada tubuh murai. Otomatis ini juga akan berhubungan dengan hormon reproduksi untuk murai-murai yang memang dibreeding. Jadi selama mabung itu memang memerlukan energi yang lebih dalam bentuk protein, di mana penyerapannya itu bisa sampai 25%. Nah, untuk itu maka selama mabung porsi dari protein yang dibutuhkan oleh murai itu kurang lebih 25 sampai dengan 30% lebih tinggi. Artinya bahwa bila biasanya kita memberikan jangkrik 9 ekor, maka kita perlu tambah sekitar 25% atau 30%, atau nambah sekitar 2 atau 3 ekor. Artinya dari 9 bisa jadi 11 ataupun misalkan jadi 12 ekor. Baik sahabat Kicomania, kita masuk ke perawatan murai selama mabung. Ada 2 hal. Yang pertama adalah saat bulu-bulu jatuh, yang kedua saat bulu-bulu tumbuh. Saat bulu-bulu jatuh ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan harus tenang, di mana murai mabung membutuhkan suasana yang sangat tenang. Jangan terlalu bising karena ini bisa mengganggu konsentrasi atau bahkan bisa menjadikan murai stres. Kemudian yang kedua adalah perlakuan. Apa saja perlakuan yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah pengkerodongan. Pengkerodongan bisa dilakukan 3 sampai dengan 5 hari itu full kerodong, terus kemudian 1-2 hari itu setengah kerodong saja. Karena ini untuk mempertahankan sirkulasi udara di dalam kandang murai yang tetap segar. Kemudian mandi tetap diperlukan bagi seekor murai yang mabung. Akan lebih baik disediakan aja cepuk mandi di dalam kandang murai sehingga murai akan mandi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, pakan. Ini yang harus diperhatikan bahwa selama jatuh bulu, protein yang diserap itu jauh lebih tinggi sehingga perlu penambahan porsi jangkrik sekitar 25%. Terus kemudian juga perlu diberikan ulat hongkong untuk memberikan efek panas pada tubuh, tetapi ini jangan terlalu banyak. Untuk murai dewasa cukup hanya 5 ekor 1 hari, artinya pagi 2, sore 3 atau sore 2, pagi 3. Terus kemudian kroto kalau bisa dikurangi karena kroto memberikan efek dingin kepada tubuh. Walaupun tinggi protein tetapi itu memberikan efek dingin pada tubuh murai sehingga kurang bagus, kontradiksi dengan ulat hongkong, sehingga kroto harus diturunkan, bahkan kalau bisa tidak diberikan pun nggak apa-apa untuk murai dewasa. Nah, ini terus dilakukan seperti ini. Kemudian yang dipentingkan juga adalah pembersihan kandang. Pembersihan kandang tetap dilakukan minimal seminggu sekali, kalau bisa seminggu 2 kali. Itulah kira-kira selama proses jatuh bulu. Pada saat tumbuh bulu, perlakuannya hampir sama. Pengkerodongan 3-4 hari itu full kerodong, terus kemudian 2 sampai dengan 3 hari itu setengah saja. Ini untuk mempertahankan sirkulasi karena pada saat bulu tumbuh memerlukan udara segar yang lebih banyak dan kondisinya juga tidak terlalu panas. Nah, untuk itu pembersihan kandang itu bisa dilakukan 2 sampai dengan 3 kali seminggu selama bulu-bulu tumbuh. Porsi mandi perlu ditingkatkan, baik itu mandi sendiri maupun juga mandi kita masukkan ke dalam keramba. Yang selanjutnya adalah pakan. Ini pakan perlu dirubah sedikit. Kalau untuk jangkrik turunkan porsinya 25%, artinya balik kembali ke awal. Terus kemudian ulat hongkong di stop sama sekali karena memberikan efek panas. Dan disinilah kita pemberian kroto yang memang betul-betul cukup untuk murai.
Jadi kroto betul-betul diberikan seperti sebelumnya, porsi sebelumnya, bahkan kalau perlu ditambah sekitar 25 sampai dengan 30% karena kroto bagus untuk menumbuhkan bulu-bulu murai. Kemudian apalagi vitamin terutama yang mengandung kalsium. Jadi jangkrik yang diberikan itu harus diberi pakan yang memiliki kandungan kalsium tinggi. Contohnya misalkan diberikan tulang sotong, terus kemudian daun kelor, tebu. Nah, ini memiliki kandungan kalsium, diberikan ke jangkrik dan kalsium yang terserap oleh jangkrik akan diserap oleh tubuh murai dan ini akan membantu menumbuhkan bulu yang lebih bagus. Dan bulu-bulu yang tumbuh itu memang betul-betul maksimal. Nah, itulah kira-kira sahabat Kicomania bagaimana perawatan murai selama masa mabung. Nah, selanjutnya untuk murai dalam kondisi masih trotolan, bagaimana perawatannya? Perawatannya hampir sama dengan yang dewasa, hanya untuk pembelian kroto itu tetap diberikan ya minimal, walaupun dikurangi minimal sekitar 30-40% tetap diberikan karena ini untuk menjaga kebutuhan protein dari seekor trotolan. Kalau untuk perlakuan lainnya hampir sama, ulat Hongkong juga tetap diberikan tetapi porsinya maksimal 2-3 ekor dalam satu hari. Itulah kira-kira sahabat Kicomania konten kita kali ini untuk perawatan murai, trotolan dan dewasa. Baik sahabat Kicomania, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang murai mabung, bagaimana penanganan, perawatan, baik itu murai dewasa maupun murai trotolan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu sehingga video-video terbaru dari Rizpa Kicomania Channel akan kami informasikan segera. Dan jangan lupa tonton kedua video yang sudah direkomendasikan oleh sahabat Kicomania. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.